Shalom, Horas Manogot dan selamat hari Rabu buat kita semua. Adapun topik yang menjadi bahan renungan dalam rangka menguatkan iman kekristenan kita pada hari ini, tanggal 19 Maret tahun 2025, natsnya diambil dari yang tertulis di kitab Yehezkiel 37 ayat 23. Demikian isi firman Allah yang akan kami bacakan buat kita semua. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kita tak dapat menutup mata, ada banyak fakta dan peristiwa hidup tentang terjadinya perpecahan di antaranya terhadap umat Tuhan, utamanya persekutuan di dalam gereja. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita biarkan terjadi, sebab betapa seringnya persekutuan gereja terpecah, bertengkar, dan retak hanya karena hal-hal yang sepele. Seperti perbedaan kepribadian dan ambisi yang egois, atau hal pelanggaran etika dan moral lainnya. Namun, apa yang dapat kita katakan kepada dunia yang penuh dosa ini, jika kita tidak dapat bersatu dan menunjukkan kasih kepada satu sama lainnya? Dan bagaimana kita dapat mengasihi orang-orang di dunia ini, atau melihat mereka hidup seperti domba tanpa gembala yang membutuhkan keselamatan jika kita para umat Tuhan masih melakukan pelanggaran dosa, dan hidup tidak dapat saling mengasihi di seluruh dunia? Akibat kondisi itu, muncul berbagai pendapat dan anggapan bahwa seseorang yang beragama belum tentu orang yang bertuhan. Ungkapan ini terjadi sebagai refleksi dari banyaknya orang yang mengaku beragama akan tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menyembah Allah lain, berbohong, mabuk-mabukan, percaya ramalan, dan perlakuan dosa lainnya. Kalau seseorang bertuhan, pasti keseharian hidupnya sesuai dengan kehendak dan pesan Tuhan. Nats renungan Yehezkiel 37 ayat 23 sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa umat yang bertuhan kepadanya mempunyai tanda-tanda yang bisa dilihat seperti tidak menajiskan diri dengan berhala atau dengan semua pelanggaran mereka. Nats ini juga memberikan garansi kepada kita, hal mana Tuhan akan melepaskan kita dari segala penyelewengan dengan mana kita telah berbuat dosa, sehingga kita pun menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah buat kita. Nah, kalau Tuhan memulihkan kita, Dia akan membawa kita ke keadaan yang lebih baik. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bila kita baca ayat per ayat yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 37, dari sini Tuhan hendak menegaskan bahwa kekalahan Israel dan jatuhnya Yerusalem ke tangan bangsa Babel tidaklah berarti Tuhan adalah Allah yang lemah, atau Allah yang ingkar janji dan berpaling dari bangsa Israel. Justru sebaliknya, lewat peristiwa pembuangan dimaksud, Allah hendak menegur sekaligus mengingatkan bangsa Israel akan ketidaksetiaannya pada hukum dan aturan yang sejak dulu telah menjadi perjanjian kudus antara Tuhan dengan leluhur bangsa Israel. Oleh sebab itu,
hal-hal yang terjadi di masa-masa pembuangan haruslah menjadi masa-masa refleksi bagi umat Israel atas pelanggaran dan dosa yang telah mereka perbuat kepada Allah. Lebih lanjut dalam kitab Yehezkiel pasal 37, sangat nyata ada kebangkitan umat Israel yang dilambangkan dengan tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali oleh Allah. Dari peristiwa itu, Allah hendak memperlihatkan kepada kita para umatnya yang hidup di zaman ini, bahwa Allah lebih mencintai umatnya ketimbang harus menghukum mereka bangsa Israel terus-menerus di Babel. Peristiwa yang dilihat nyata dan dialami oleh Yehezkiel ini, telah menjadi awal dari hidup baru umat Israel sendiri dan kemudian diikuti dengan pembaharuan yang dilihat sebagai suatu perubahan hati kembali bagi umat Israel sendiri. Bila dicermati lebih dalam lagi, kitab Yehezkiel 37 ini, maka kita akan menemukan ada dua janji pemulihan, yaitu, yang pertama adalah janji bahwa Tuhan akan memulihkan hubungan antara dirinya dan Israel yang diikat oleh perjanjian kekal Allah yang akan terus berlangsung selama-lamanya. Penggenapan janji pemulihan dalam nubuat Nabi Yehezkiel ini belum seutuhnya dialami Israel sampai pada misi kedatangan Kristus ke dalam dunia, yang mempersatukan umat manusia di dalam dirinya. Baca Efesus 2 ayat 14-18. Dalam artian, kita yang tercerai-berai telah dihimpun menjadi satu sebagai kawanan domba dengan satu gembala, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yohanes 10 ayat 16. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk yang dipersatukan untuk menjadi kawanan domba dalam kerajaan Allah? Tentu saja iya, namun ada syarat dan ketentuannya, yang mana kita harus, 1. Tidak lagi menajiskan dengan berhala-berhala, 2. Tidak lagi menajiskan dengan semua pelanggaran kita, 3. Hidup menurut peraturan-peraturan Allah dan melakukan ketetapan-ketetapan Allah dengan setia, dan 4. Menjadikan Allah sebagai Allah. Nah, bila syarat dan ketentuan itu sudah kita laksanakan dengan iman yang baik dan benar, Tuhan telah menjanjikan akan melepaskan kita dari dosa, dan mentahirkannya, serta kita akan dijadikan umat-Nya untuk selanjutnya diberi tempat tinggal untuk selama-lamanya, memberkati kita, dan Allah juga memberikan tempat kudus-Nya di tengah-tengah kita untuk selama-lamanya. Bila masih melanggar, maka Tuhan menyatakan bahwa Dia akan membersihkan umat-Nya untuk menyelamatkan mereka dari semua kemurtadan dan ketidaksetiaan mereka. Ingat, kita sebagai orang Kristen yang bertuhan dalam Yesus Kristus, harus secara nyata menampakkan cara hidup sesuai kehendak-Nya, supaya Ia selalu menolong dan memberkati kita selaku umat-Nya dan Ia adalah Allah kita. Nats renungan pada hari ini juga menjelaskan dan menuntun kita, bahwa tangan Tuhan terulur untuk memberikan pertolongan, yakni dengan melakukan pemulihan hubungan yang dibarui antara kita dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang rusak dipastikan menjadi baik kembali. Sekarang kembali ke diri masing-masing, ketika Tuhan mengulurkan tangan, apakah kita bersedia mengangkat tangan untuk menyambut uluran pertolongan Tuhan? Menyambut tangan Tuhan itu dilakukan dengan pertobatan dan pembaharuan hidup. Jika Tuhan mengulurkan tangannya buat kita, maka sambutlah. Amin. Demikian topik dan nats renungan kita untuk hari Selasa ini.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam rangka menguatkan iman percaya kekristenan kita untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan bagi sesama dan alam semesta. Selamat berkarya dalam ragam aktivitas kehidupan. Semoga sukses selalu dan diberkati Tuhan dengan kesehatan raga, kesehatan jiwa dan kesehatan iman. Salam hangat dari kami, Hasudungan Sila N, Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom dan Horas Hubata Haganupan. Sayonara. Sampai jumpa.